tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Menjadi seorang yang sangat berguna. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kisah 18 ayat 27b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bila mana seorang dikatakan berguna? Apabila dengan keberadaannya, orang lain mendapatkan berkat dan memperoleh kekuatan. Seorang dengan kesederhanaannya dapat dipakai dalam pemberitaan Injil jika ia mau memberi dirinya kepada Tuhan. Apalagi bila seorang dengan potensi penuh sedia diperlengkapi untuk pemberitaan Injil, ia pasti menjadi sangat berguna bagi kerajaan Allah. Lukas mengisahkan suatu peristiwa yang terjadi di Efesus tentang para persiarah Yahudi yang datang ke Yerusalem. Mereka mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis yang berisi kehidupan dan pelayanan Yesus. Namun mereka belum mengetahui tentang kematian, kebangkitannya, serta kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Salah satu di antaranya adalah Apolos, seorang yang sedia diperlengkapi dan akhirnya menjadi sangat berguna bagi Tuhan. 1. Ingin menjadi berguna. Apolos adalah seorang Yahudi berasal dari Alexandria di Mesir, namun lahir dari orang tua Yahudi. Dia sangat mahir berbahasa, seorang yang fasih berbicara. Dia adalah anerlogios, seorang yang bijaksana atau seorang terpelajar. Historiarum peritus, yakni ahli sejarah yang pandai dan sangat memenuhi syarat untuk melayani. Dia bersemangat, memiliki keinginan untuk menjadi berguna bagi kemuliaan Allah. Dengan teliti ia mengajar. Semua yang dikatakannya sudah dipertimbangkan baik-baik. Walaupun dia hanya mengetahui baptisan Yohanes, namun itu adalah awal dari Injil Kristus. Ia mengajarkan tentang Kristus, Tuhan, dan bukan tentang filsafat bangsa non-Yahudi. Walaupun dia dapat membicarakan filsafat dengan sangat baik. Apolos ingin berguna bagi Tuhan dengan menggunakan semua potensinya, meski ia belum memahami inti Injil yang sesungguhnya. 2. Diperlengkapi menjadi berguna. Aquila dan Priscilla mendengarkan dia berkhotbah di rumah ibadah. Walaupun pengetahuannya tentang Kristus masih sangat terbatas, namun karena dia memiliki karunia yang sangat baik, mereka turut mendengarkan khotbahnya. Pengetahuan Apolos tentang kekristenan belum sempurna. Karenanya, mereka membawa dia ke rumah dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Lihatlah teladan Aquila dan Priscilla. Mereka memperlengkapi Apolos dengan materi yang dibutuhkan dan mengungkapkannya dengan kata-kata bijak. Selain itu, lihatlah teladan kerendahan hati Apolos. Dia adalah seorang pemuda yang sangat cerdas, memiliki bakat dan pengetahuan yang hebat. Baru saja lulus dari universitas, seorang pengkhotbah terkenal, namun sedia diperlengkapi oleh pengajaran dari Aquila dan Priscilla. Ia sedia diperlengkapi agar lebih berguna. 3. Menjadi sangat berguna. Dari Efesus, Apolos menyeberang menuju Akhaya. Lihatlah, orang percaya sangat dibangun dan orang-orang yang telah menerima Injil sangat diteguhkan. Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang efektif dalam pelayanan dan memberi dampak kemajuan terhadap komunitas orang percaya. Jika seorang sedia diperlengkapi, maka oleh kasih karunia-Nya, kuasa ilahi menyertai pelayanannya dan ia menjadi berguna bagi kemuliaan Allah. Oleh pelayanan Apolos, orang-orang yang tidak percaya dibungkamkan sehingga mereka kehabisan kata untuk menentang Injil. Dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, di hadapan banyak orang. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan sangat berapi-api. Tujuan Apolos adalah menyaksikan
meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat satu-satunya. Sahabat Iktus, Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang berguna bagi kerajaan Allah. Karena itu, setelah kita mengalami kelahiran baru, Ia memberi kesempatan mengembangkan semua karunia yang ada pada kita untuk melayaninya. Namun perlu disadari bahwa kita masih terus berada dalam proses diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi semakin berguna. Ia dapat menggunakan berbagai cara agar kita efektif dalam pelayanan. Kebenaran ini sangat memberkati saya. Jika saya berada pada posisi Aquila dan Priscilla, maka saya sedia menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan muda dengan cara yang bijaksana. Tetapi jika saya berada dalam posisi seperti Apolos, maka saya haruslah memiliki keluasan hati untuk ditegur dan dinasihati, supaya saya semakin berguna dalam pemberitaan Injil keselamatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki keinginan untuk menjadi berguna bagi komunitas orang percaya? Dapatkah saya menegur dengan bijak dan menerima teguran dengan kerendahan hati demi kemajuan pelayanan? Dalam hal apa saya harus mengembangkan diri agar memberi dampak maksimal bagi komunitas orang percaya? Tuhan Yesus, biarlah hidup saya berguna bagi orang-orang percaya dan bagi pemberitaan kabar baik di seluruh dunia. Pakailah semua potensi yang ada pada saya secara maksimal, sehingga melalui saya banyak orang yang datang kepadamu dan mengalami pertobatan. Berikan kepekaan kepada saya bila Tuhan mau memakai saya untuk menjadi mentor bagi hamba-hamba Tuhan muda. Di sisi lain, berikan kerendahan hati agar saya sedia menerima nasihat rohani demi kemuliaan Tuhan. Amin. Bijak dalam menasihati dan rendah hati menerima nasihat menjadikan kita lebih berguna. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.